Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali pada hari ini kita akan bersama-sama mengikuti kebaktian rumah tangga dari tempat kita masing-masing. Pada hari ini Rabu 3 Maret 2021. Sebelum kita memulai pembacaan Alkitab kita, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 387, Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, ya ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga, ya ku taruhkan hingga harinya kelak. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kudus, Allah yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, kembali kami datang mengucap syukur Tuhan atas setiap karya dan anugerah yang Kau beri buat kami. Sampai pada hari ini kami kembali melaksanakan kebaktian rumah tangga di hari 3 Maret 2021. Tuhan, persatukanlah hati kami dalam ibadah ini. Bimbing dan tuntun kami, di mana kami akan membaca sebagian dari firman-Mu dan merenungkannya. Tuhan, bukakan hati kami supaya kami dapat mendengar apa yang akan Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Ya Bapa, berbicaralah kepada kami. Amin. Sabda Tuhan yang mau menyapa kita pada hari ini terambil dari Roma 4 ayat yang ke-13 sampai 25. Roma 4 ayat 13 sampai ke-25. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah menjadi bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran.
Kata-kata ini, yaitu hal ini, diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita semua. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian sabda Tuhan yang ingin menyapa kita pada kesempatan kali ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarnya, memelihara dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin bertanya sebuah pertanyaan sederhana untuk kita semua. Apakah Bapak Ibu percaya kepada ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan ya Bapak Ibu, bukan ilmu yang lain, ilmu yang lain-lainnya bukan. Ilmu pengetahuan, apakah Bapak Ibu mempercayainya? Kebanyakan dari kita pasti menjawab, ya, saya percaya. Ya, saya percaya ilmu pengetahuan. Saya ingin mencoba menceritakan sebuah kisah di mana suatu ketika ada seorang pangeran yang berasal dari Inggris bernama Pangeran Albert mengunjungi laboratorium seorang ilmuwan ternama. Laboratorium ilmuwan tersebut berada di wilayah Jazirah Inggris pada saat itu. Ilmuwan tersebut bernama Lyon Playfair. Lalu ketika pangeran dan ilmuwan itu berdiri di dekat katel timah yang sedang mendidih ya, katel timah sedang mendidih di tengah-tengah laboratorium, Bapak Ibu dapat kita bayangkan begitu banyak hal-hal yang tidak kita ketahui. Mungkin beberapa orang yang bekerja di laboratorium itu juga tidak hafal semua yang ada di dalamnya, juga tidak menguasai semua yang ada di dalamnya karena mempunyai bidangnya masing-masing. Seorang pangeran berbincang dengan ilmuwan tersebut. Lalu di tengah percakapan mereka, sang ilmuwan Lyon Playfair bertanya, "Apakah yang mulia percaya kepada ilmu pengetahuan?" Tanya sang ilmuwan. "Oh, tentu saja," jawab Pangeran Albert. Kemudian Playfair, ilmuwan tersebut, mencuci tangan pangeran itu dengan cairan khusus. Setelah dicuci tangan pangeran dengan cairan khusus, dia meminta sang pangeran untuk mencelupkan tangannya ke dalam katel yang berisi logam mendidih. Bapak Ibu dapat bayangkan ya, dapat kita proyeksikan dalam pikiran kita bagaimana sebuah tangan kita ini dicelupkan ke dalam logam yang mendidih. Kalau saja air yang mendidih itu kurang lebih 100 derajat Celcius, logam itu titik didihnya pasti di atas itu, Bapak Ibu. Air mendidih saja mengenai tangan kita pasti luka, pasti menyebabkan kerusakan. Apalagi dengan logam yang mendidih. Namun apa yang terjadi? Simsalabim, simsalabim. Tidak terjadi apa-apa sampai sang pangeran menyendok logam panas itu menggunakan tangannya sendiri. Tangannya tidak terluka, tidak terjadi apa-apa pada tangannya. Jika Pangeran Albert memberikan kepercayaan sebesar itu kepada seorang ilmuwan, Bapak dan Ibu, betapa lebih besar lagi kita dapat percaya kepada setiap janji dan firman Allah, meyakini setiap kata-katanya. Mari kita membaca ayat yang ke-19 yang berkata demikian. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Kalau kita memperhatikan bacaan minggu lalu dari Kejadian 17 ayat 1-7, ternyata sikap Abraham itu terjadi saat penampakan Allah yang kedua kali padanya, ketika Allah menyampaikan perjanjiannya dengan Abraham. Saat itu memang Abraham telah punya anak dari Hagar bernama Ismail.
Tetapi Abraham masih berharap pada Tuhan, masih percaya pada janji Allah bahwa Sarah akan mengandung anak mereka dan melahirkan anaknya seperti yang Allah janjikan. Dan selanjutnya, untuk menguatkan kita, Bapak dan Ibu, kita baca di ayat yang ke-20 dan 21. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Itulah kenapa kita tahu, Bapak dan Ibu, sikap Abraham ini adalah sebuah kebenaran. Sikap yang benar. Sikap murid umat yang sejati kepada Allah, di mana dia mau selalu berpegang kepada janji Allah. Kembali lagi kita ke ilustrasi tadi. Seorang pangeran mempercayakan tangannya kepada ilmuwan. Mungkin yang ilmuwan itu sendiri adalah manusia, di mana manusia adalah tempatnya kesalahan, di mana pasti bisa saja terjadi kesalahan. Bagaimana pada saat itu jika cairan tersebut tidak bekerja seperti bagaimana mestinya? Cairan tersebut tidak berfungsi seperti yang diinginkan play fair. Apa kira-kira yang akan terjadi Bapak dan Ibu dengan tangan sang pangeran? Hancur lebur. Pasti mungkin seketika akan putus di saat itu juga. Begitu juga dengan kita yang mungkin bisa memberikan kepercayaan kita kepada manusia, memberikan pengharapan kita kepada manusia. Mungkin 1-2 kali berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, namun kita tidak pernah tahu kapan waktunya tiba kepada kita akan kecewa. Kapan tiba waktunya di saat manusia itu melakukan kesalahan kepada kita, melakukan kesalahan terhadap janji-janji. Namun perenungan kisah Abraham oleh penulis kitab Roma ini membawa kita kembali meneguhkan iman, bahwa sikap yang benar adalah ketika masih percaya kepada Allah, percaya kepada Allah yang membangkitkan orang mati, percaya kepada Allah yang menciptakan langit, bumi dan isinya. Allah yang Maha Kuasa yang patut kita percayai setiap janji-janjinya. Setiap janji-janjinya Bapak dan Ibu. Di sana terdapat begitu banyak ungkapan-ungkapan Allah yang ingin menguatkan kita, yang harusnya kita jadikan selalu pegangan. Allah yang Maha Kuasa selalu memberikan kita solusi, selalu memberikan kita jalan keluar. Apalagi Bapak dan Ibu dan saya juga merasakan di tengah pandemi COVID-19 ini, terkadang iman kita goyah atau lemah. Terkadang kita menjadi bertanya pada diri kita sendiri, ya Tuhan, apakah Tuhan masih bisa kupercayai saat ini? Terkhusus bagi kita dan saudara-saudara kita yang sangat-sangat merasakan dampak dari COVID-19 ini. Siapapun itu pasti terpukul, pasti bertanya-tanya. Namun kiranya Bapak, Ibu, dan saya, kita semua tidak mengurangi rasa percaya kita kepada Allah. Tidak mengurangi rasa keyakinan kita terhadap janji-janjinya. Maka dari itu, mari bersama-sama kita bersandar hanya pada janji-janji Allah. Marilah kita, Bapak, Ibu, dan saya, bersama meneladani Abraham. Kita hanya bersandar pada janji-janji Tuhan dan menjadi murid-muridnya yang sejati. Amin.